Saudara, saya berkesempatan berbincang secara langsung dengan Menteri Perdagangan, Bapak Budi Santoso. Pak Budi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, Mas Duga. Pak Budi, kita tahu bahwa belakangan ramai sekali, Pak, perbincangan di tengah publik terkait dengan minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Belum lagi kita bicara soal harga eceran tertinggi yang juga dilampaui oleh pelaku pasar, Pak. Apakah sudah ada, Pak, arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Pak Budi untuk kemudian betul-betul menangani hal ini, Pak? Jadi kan arahan Presiden itu kan dalam rangka menyambut Ramadan, termasuk kemarin Nataru ya, kita diminta untuk menjaga ya pasokan, kemudian stabilisasi harga. Nah kan kita harus bisa menerjemahkan. Kalau terjadi masalah-masalah seperti ini ya berarti itu kan mengganggu stabilitas, mengganggu pasokan juga bisa mengganggu stabilisasi harga. Ya kita harus lakukan tindakan-tindakan itu karena itu memang kewenangan Kementerian Perdagangan. Oke. Kewenangan Kementerian Perdagangan. Pak, saya ingin luruskan dulu bahwa setelah marak perbincangan terkait dengan minyak kita yang tidak sesuai dengan aturan ini, Pak, banyak pelaku-pelaku yang kemudian curang. Persepsi publik banyak yang mengira bahwa minyak kita ini adalah minyak subsidi. Apakah betul demikian, Pak? Bukan, ini bukan subsidi, jadi tidak ada APBN juga di situ ya. Jadi kan ini kewajiban dari pengusaha sawit ya, atau dari produsen kalau mau ekspor kan harus DMO, domestic market obligation. Jadi harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri baru bisa ekspor. Yang digarisbawahi ini bukan minyak subsidi ya, Pak? Bukan subsidi. Memang harganya yang ditarifkan murah karena tujuan dari minyak kita ini juga agar masyarakat dapat mengkonsumsi ataupun membeli minyak berkualitas dengan harga terjangkau, Pak. Betul, jadi kita memang ada aturannya mengenai HIT, ya harga eceran tertinggi, supaya memang masyarakat itu dapat minyak yang bagus ya dengan harga yang terjangkau. Sejauh ini, Pak, data yang kemudian dimiliki oleh Kementerian Perdagangan sudah berapa perusahaan, Pak, yang terdeteksi melanggar aturan produksi minyak kita, Pak? Kita ada tim pengawasan, kita bersama dengan Satgas Polri, ya Satgas Pangan Polri, dan KL terkait juga dengan pemerintah daerah, dinas maksud kami, itu selalu melakukan pengawasan rutin. Ternyata dari pengawasan yang ketat itu ditemukan kurang lebih 66 perusahaan. 66 perusahaan, ya, Pak? Tetapi ini melanggar bukan yang pengurangan ini, Pak ya, bukan pengurangan takaran, tapi pelanggaran misalnya menjual di atas HIT ya, kemudian tidak mempunyai izin dan sebagainya. Jadi lebih ke situ. Itu yang pertama. Nah, baru kemudian kita terus melakukan pengawasan pada tanggal 24 Januari di lapangan ya, di pasar itu kita menemukan minyak kita yang ukurannya 750 ml. Awal Maret itu ada lagi indikasi bahwa ada penjualan minyak goreng 750 ml untuk minyak kita. Nah, kemudian tanggal 7 Maret ya, tanggal 7 Maret kita datangi pabriknya di Jalan Tole Iskandar di Depok. Nah, pas tanggal 8-nya kan Pak Mentan sidak itu ya. Itu juga produksinya PT yang kita sidak itu, PT Aiga ya. Kemudian setelah kita datangi tanggal 7, itu ternyata pabriknya sudah tutup, artinya sudah nggak ada di situ. Oke. Kita cari, ketemu akhirnya yang di Kerawang tadi. Ya, tadi kan kita sidak ke sana. Nah, itu yang udah kita segel dan ya pasti kita cabut izin usahanya. Oke, saya ingin penekanan lagi, Pak Budi, bahwa di Permendak nomor 18 tahun 2024 juga di situ diatur soal sanksi, Pak. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan bahwa Bareskrim saat ini melalui Satgas Pangan juga tengah melakukan proses hukum, Pak. Ya. Artinya ketika ada misalnya tersangka yang mengaku bahwa diminta untuk mengoperasikan dan juga melakukan hal ini, perusahaan di atasnya ini tidak juga menutup kemungkinan bahwa akan dicabut izinnya, Pak ya? Siapapun ya, sepanjang itu melanggar aturan ya kita kenakan sanksi. Oke, apakah ada potensi, Pak, mungkin saja di tahun-tahun sebelumnya praktik ini sebenarnya sudah terjadi? Berdasarkan pengawasan ya, pengawasan yang kami perketat itu pada awalnya nggak menemukan itu. Kan menemukannya justru pas Januari kan. Tadi yang 66 itu kan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya seperti harga di atas HET dan sebagainya. Ya, jadi kami ya mudah-mudahan sih tidak ada sebelumnya ya. Karena kenapa? Karena pengawasan yang dilakukan itu kan nggak baru sekarang. Dari zaman dulu kita PKTN misalnya, Satgas Pangan Polri kan udah ada zaman dulu. Jadi pengawasan terus dilakukan. Kalau dalam Permendak sendiri apakah diatur, Pak? Mungkin soal teknis toleransi takaran yang harusnya ada di dalam satu botol itu, Pak?
Jadi ya sesuai aturan kan misalnya 1 liter, Iya. 1 liter minyak kita itu HET-nya 15.700. Memang ada toleransinya, takarannya itu hanya 15 mililiter. 15 ml. Oke. Itu toleransi ketika mungkin saja mesinnya mengalami Ya. error dan tidak akurat, hanya 15 ml ya, Pak, ya? 15 mililiter. Tapi yang kemudian ditemukan ini jauh lebih besar, yaitu kurang lebih mungkin 200 hingga 300 ml ya, Pak ya? Iya ya, karena tadi ditemukan kan 1 botol 750 mililiter ya tadi ya. Tapi sejauh ini masih ada, Pak, minyak kita yang tidak sesuai takaran beredar luas di pasaran? Kami belum menemukan lagi ya. Jadi kalau ada masyarakat nanti menemukan atau siapapun tolong sampaikan ke kami. Karena kami juga terbatas ya. Kadang-kadang justru masyarakat yang lebih tahu. Jadi kita bekerja sama tidak hanya dengan Polri, tidak hanya dengan pemerintah daerah, tapi juga dengan masyarakat, termasuk dengan media, Mas ya. Oke. Dengan media kalau memang ditemukan sampaikan ke kami. Karena ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat ya. Jadi sepanjang ini merugikan atau meresahkan masyarakat, ya kami akan melakukan apapun yang kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Selama mungkin momen Lebaran ini, Pak, menjelang Lebaran, Pak, apakah kemudian akan dilakukan operasi pasar mungkin, Pak, untuk kemudian mengambil minyak kita yang sudah terlanjur beredar di pasaran dan tidak sesuai aturan? Fokus kita pasokan cukup dulu ya. Oke. Kalau pasokan cukup itu ya sudah, memang kuncinya di situ. Pasokan cukup pasti harga normal. Jadi masyarakat juga tidak ngantri lagi. Tadi juga di Karawang Bapak sempat menyebut bahwa tidak hanya mengurangi takaran, tidak hanya HET-nya lebih tinggi, tetapi ada juga minyak non-DMO ya, Pak ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam botol ataupun dalam bahasa sederhana minyak curah. Jadi gini, tadi yang kita temukan pemalsuan, kemudian juga takar yang lebih itu sebenarnya non-DMO. Non-DMO itu bukan bagian dari program ini sebenarnya. Ya bisa saja ya, bisa saja sebagai distributor, ya antara produsen dan distributor. Distributor itu kan banyak jumlahnya. Ada juga mungkin yang kebagian sedikit, kebagian banyak, ya tergantung bagaimana mereka melakukan bisnis itu. Nah ini kan namanya perusahaan nakal, Mas. Ya, namanya nakal ya, dia ingin cari untung, dia nggak dapat DMO, ya bisa saja dia pakai minyak curah atau minyak apa, kita nggak ngerti. Ini ya lagi diselidik terus ya. Minyak curah atau minyak apapun ya. Jadi belum tentu juga semuanya minyak curah. Bisa aja minyak komersial yang lain dicampur di situ. Kemudian karena dia pengen untung ya dikurangi. Kalau misalnya ukurannya sama mungkin dia juga nggak bisa untung ya. Tapi makanya dia dikurangi biar untung. Tapi kan ini praktek yang tidak benar. Artinya momentum ini juga akan digunakan oleh Kementerian Perdagangan untuk kemudian mungkin merevisi kembali, Pak, Permendak untuk memperbaiki hal-hal yang kemudian terjadi di lapangan. Ya nanti kita evaluasi dulu. Kita evaluasi dengan stakeholder terkait, dengan semua hasil evaluasinya apa. Apakah harus direvisi atau apa. Ya itu kita berkembang terus, Pak ya. Kita tidak berhenti kemudian ya udah ini keputusannya enggak, tapi berdasarkan diskusi apa yang harus kita lakukan. Pak Budi, bahwa minyak goreng kita tahu sangat lekat dengan masyarakat, Pak, apalagi di bulan suci Ramadan, mendekati Lebaran. Ada mungkin, Pak, himbauan dari Pak Budi kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir mengkonsumsi minyak kita atau... Terima kasih. Jadi masyarakat sudah terbebani ya dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi pertama, mari kepada pelaku usaha agar tidak melakukan ini lagi, karena ini sangat merugikan masyarakat yang akan segera merayakan hari raya, hari Lebaran. Dan kepada masyarakat kami himbau agar tidak panik ya, karena ini akan kita atasi, kita selesaikan, dan kita juga sudah berkoordinasi ya untuk menjamin bahwa pasokan minyak kita, minyak goreng itu akan selalu ada di pasar ya. Dan tentunya kita menekan agar harganya sesuai dengan HET. Memang ada kasus takaran, tapi pasokan tetap ada. Jadi itu yang paling penting kita jaga terus sampai seterusnya ya. Tidak hanya sampai Lebaran, sampai seterusnya pasokan terjamin. Ada yang menyebut, Pak, ini dari asosiasi pengusaha yang mengatakan bahwa praktik nakal ataupun praktik curang yang kemudian dilakukan oleh sejumlah perusahaan, entah itu menurunkan standar kualitas ataupun menurunkan takaran, ini dilakukan karena perusahaan tersebut menilai bahwa biaya produksi untuk kemudian memproduksi minyak kita ini mahal, Pak. Sehingga ya bahasa sederhananya tidak balik modal. Betul demikian, Pak? Ya, jadi HET itu kan selalu dievaluasi. Dulu kan sebelumnya ya di bawah 15.700. Cost ekonomi kan juga selalu berubah.
ya artinya itu juga bisa dievaluasi. Bisa saja nanti berdasarkan evaluasi apakah HET ini harus dinaikkan atau tetap segitu, itu bisa diskusikan. Dan kita terbuka. Ya, pemerintah itu terbuka dengan siapapun, dengan pelaku usaha, ya sepenting HET itu juga harus terjangkau masyarakat juga. Kalau harga CPO sudah berbulan-bulan itu demikian tinggi dan mereka merugi, kok masih berproduksi? Nah, gitu. Dari berbagai diskusi belakangan yang saya ikuti, ya,